Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini di Postpreneur kita yang ke-112 hari ini. Di hari Rabu hari ini, tanggal 8 Mei 2024, ini dengan topik-topik yang sangat luar biasa yang kami sajikan. Acara ini kolaborasi antara Interindo Arta Kreasi didukung penuh oleh PT Pos Indonesia untuk memajukan teman-teman UMKM, BUMDes, koperasi, bahkan teman-teman mahasiswa untuk mencetak entrepreneur-entrepreneur baru. Ya. Karena saat ini bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia kita tidak bisa terlepas dari yang namanya digital marketing. Nah, PT Pos Indonesia ini sangat concern untuk mendukung perkembangan bisnis teman-teman UMKM sekalian, khususnya di bidang digital marketing yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, seperti biasa hari ini saya ditemani oleh Pak Joni Eka Putra. Pagi Pak Joni, gimana kabarnya hari ini Pak? Pak Riki, selamat pagi. Luar biasa. Nah Pak Jon, hari ini topiknya walaupun agak sedikit berat tapi kayaknya penting buat para pebisnis ya. Boleh dikasih insight dulu sama silakan dibuka acara Postpreneur kita, Pak. Silakan, Pak. Oke, makasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Riki, teman saya yang sudah mengadakan kita acara ini. Spesial juga yang saya hormati Mas Muhammad Ali Mulyana. Beliau seorang digital marketer dari Konversi. Dan terima kasih Mas Ali sudah bergabung di tengah-tengah kita di webinar ini, serta Ya. teman-teman yang sudah gabung di Zoom ini, para peserta webinar ke Prospreneur webinar ini ke-112. Bapak-Bapak Ibu sekalian, kegiatan webinar ini sudah 112 kali kita lakukan. Setiap pekan, setiap Kamis atau Rabu, kalau misalnya hari Kamisnya libur, lebih kurang sudah 2 tahun, hampir mendekati 3 tahun ini, hampir mendekati 3 tahun webinar Prospreneur ini kita hadirkan buat para pelaku usaha UMKM, BUMDes, koperasi, maupun para mahasiswa trainer yang ingin berwirausaha. Tema-tema di webinar ini sebelumnya itu tentang digital marketing, tentang konten, tentang ekspor, tentang apapun itu yang terkait dengan bisnis, baik itu Google Ads misalnya pada hari ini Google Ads maupun Facebook Ads, TikTok Ads ya, dan bagaimana untuk membuat foto, konten dan sebagainya. Itu silakan simak di rekaman kita ada di YouTube Postpreneur dan YouTube IAK Logistik. Kegiatan free, silakan ikuti gratis webinar ini di grup WA maupun di grup Telegram. Dan pesan kami juga di grup WA maupun di grup Telegram, hati-hati juga setiap menerima informasi Japri maupun informasi di grup terkait dengan transaksi ya. Karena kadang-kadang data kita itu diambil oleh orang lain, di chat untuk melakukan penawaran yang sifatnya iming-iming atau investasi. Tapi itu penting, kita harus cek lagi kebenarannya informasi tersebut. Apakah betul atau tidak, cek dan recheck lagi. Itulah saat ini Pak Riki, dunia digital sangat mesti hati-hati, aware terhadap segala bentuk penawaran atau apapun. Bapak Ibu sekalian, Pos Indonesia konsen untuk kegiatan cara ini karena kita saling berbagi, menghadirkan para sumber-sumber yang terbaik. Pos Indonesia dalam hal untuk mendukung para UMKM, kita punya platform namanya Pos Aja dan Pos B. Silakan download aplikasi tersebut di Play Store. Pos Aja itu aplikasi untuk kurir, untuk bisa melakukan permintaan pick up ke rumah, juga bisa melakukan cek tarif kiriman, atau juga untuk tracking kiriman. Silakan
download aplikasi Pos aja. Kemudian aplikasi Postpay itu aplikasi yang melayani keuangan, services. Untuk kirim uang, kirim wesel, itu bisa kirim uang ke rekening bank, kirim wesel ke alamat tertentu, bisa bayar-bayar tagihan apapun ya, baik itu beli token listrik, beli pulsa, kuota, dan beli asuransi, bahkan zakat pun bisa melalui aplikasi Postpay. Dan juga ada menu untuk investasi emas di situ. Bapak Ibu sekalian, webinar ini kita concern setiap Kamis ya Pak Riki ya, untuk menawarkan nanti setelah sesi Mas Ali, nanti di akhirnya sesi ini sekitar 15 menit atau setengah jam sebelum berakhirnya kegiatan ini, Pak Riki akan memaparkan tentang peluang usaha agen pos. Karena selain dapat cuan dari jual produk, dari Google Ads untuk traffic dan sebagainya, kita bisa membuka layanan agen pos di tempat kita sesuai dengan lokasi atau tempat yang kita sodorkan untuk jadi peluang usaha agen pos. Saya rasa itu Pak Riki, silakan simak webinar ini, Google Ads dan optimasi match untuk bisnis lokal. Luar biasa tema nih Pak Riki. Karena kita kalau sekarang misalnya untuk mencari jualan madu di sini, langsung keluar itu. Nah, gimana caranya kita sebagai pelaku usaha itu menampilkan ikon sehingga ketahuan nih di Google Search-nya. Gitu Pak Riki. Luar biasa nih. Ini Google Maps ini apa namanya luar luar biasa untuk bisa meningkatkan atau membuat toko kita atau usaha kita itu dikenal. Karena Betul, Pak. beda-beda. Contohnya misalnya di Jakarta saat ini saya Google jualan madu gitu ya. Akan di sekitar saya, sekitar dia berapa kilo dari sini akan ketahuan UMKM mana yang akan berjualan. Pada saat yang sama, orang Jogja membuat jualan madu, berarti di sekitar Jogja jual madu juga. Bukan begitu ya, Mas Ali? Nanti Mas Ali yang lebih lengkap ini, yang lebih Betul. kompeten untuk Karena menerangkannya. sekarang ini kita nyari segala sesuatu pasti nanyanya ke Mbah Google, Pak. Iya, betul Pak Riki. Betul, luar biasa nih. Jadi Gitu. handphone kita kalau nggak ada Google tuh ya kayaknya kurang 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 nendang tuh handphone ya bakal akan Iya, ditinggal. Jadi itu. nyari apapun melalui Google. Nah, bagaimana orang bisa mencari itu? Kita buat tokonya, apa namanya, informasi di Maps-nya gitu ya. Saya rasa itu, Iya, Pak Riki, kita udah nggak sabaran teman-teman akan mendengar dari Mas Ali. betul. Nanti di sesi Betul. terakhir Pak Riki akan paparkan tentang peluang usaha agen pos. Sekian, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disampaikan Pak Joni, jadi PT Pos Indonesia ini sangat concern dalam pengembangan UMKM, koperasi, BUMDes gitu ya. Karena sekarang ini seperti yang sudah disampaikan tadi, aktivitas keseharian kita ini nggak terlepas dari gadget gitu. Nah, penting buat kita semua untuk bisa memaksimalkan fungsi dari smartphone, namanya aja smartphone, handphone pintar gitu. Jadi penggunanya juga harus lebih pintar. Iya, smart Gitu. people ya. Nah, nah, karena dukungan dari PT Pos Indonesia dan transformasi yang tadi sudah kami putarkan video klipnya di depan, mungkin ada baiknya kita simak bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia,
Jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia. Properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia. Baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point to point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank,
Dengan Postpay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. Postpay, emang paling ngerti kamu. Tadi adalah transformasi yang sudah dilakukan oleh PT Pos, baik untuk layanan keuangan, sudah tersedia aplikasi Postpay, dan untuk pengiriman surat dan barang ada aplikasi Pos Aja. Kedua aplikasi bisa Bapak Ibu download di Google Play. Gitu. Nah, kita sudah kedatangan tamu Pak Muhammad Ali Mulyana. Selamat pagi menjelang siang Pak Ali. Selamat pagi, Pak. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Ali? Lagi di kantor atau di mana Pak? Lagi di luar, lagi sambil ngopi. Waduh, keren. Eh, Inilah Pak Riki, orang digital marketer ini kantornya tuh di mana-mana Pak Riki. Tapi cuannya itu ngalir terus. biasanya Luar biasanya biasa saya di emang. gunung, Pak. Waduh. Biasanya di gunung, cuman susah sinyal, jadi turun dulu ini. Iya, iya. Eh, Luar biasa. Terima kasih Pak Ali sudah berkenan hadir untuk Sama-sama. memberikan sedikit ilmunya buat kita semua. Baik. Karena saat ini memang luar biasa ini pemanfaatan penggunaan Google ya di Ya, keseharian kita Pak. ya, Gitu. sangat sangat luar biasa, terutama untuk teman-teman yang punya bisnis jasa itu di Google masih sangat amat powerful, sangat Yes. amat powerful. Iya, dikit-dikit nanyanya Mbak Google soalnya kita Pak. Ya, pasti itu. Apalagi kalau Kalau produk Oke. retail satuan itu kan dia larinya di marketplace. Tapi kalau yang bentuknya jasa, eh, itu di Google udah juaranya. Makanya Wah, sama makanya untuk seperti teman, agen pos nih ya. yes yes yes. Orang bisa kan nyari nyari ekspedisi gitu di mana. Nyari di Google Hmm. atau di Maps. Kan bisa muncul tuh di paling atas kalau pakai iklan, pakai Maps ini gitu. Itu keren pokoknya Pak. Hmm. Untuk teman-teman Ini lo, UMKM yang nah, radiusnya masih kecil gitu ya, yang seputar kota atau seputar tempat lokasi bisnis, nah ini harus bisa. hmm, luar biasa nih Bapak Ibu sekalian pastikan untuk menyimak pemaparan dari Pak Ali ini sampai selesai karena ini luar biasa bagaimana kita bisa memanfaatkan fitur-fitur dari Google gitu ya. Kalau selama ini kita hanya jadi pengguna gitu ya. Nah, ini kita harus simak benar-benar nih bagaimana kita juga bisa memaksimalkan gitu. Karena untuk mendukung bisnisnya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti di akhir acara baru kami bukakan mikrofon teman-teman untuk bisa tanya jawab gitu. Jadi Pak Ali saat ini teman-teman peserta masih Ya, kami mute Pak. oke. Ya, supaya nanti tidak muncul suara-suara sumbang ketika Pak Ali pemaparan. Nanti di akhir Oke. acara baru kita buka sesi tanya jawab. Nanti Baik, kalau mau siap. interaksi paling lewat kolom chat Pak Ali. Baik, baik. Ah, siap. Oke. Lewat kolom Ah, chat ya. Tapi saya boleh nggak sekarang minta dulu untuk suggest dari materi nanti yang disampaikan. Teman-teman di sini hmm. usaha bisnisnya apa aja? Nanti biar kita Oh, deketin ke boleh. situ. Silakan, Boleh, silakan silakan teman-teman. Bapak Ibu. Yang Mungkin punya boleh laundry, ditulis di kolom chat. Nah, usahanya apa aja? misalkan, yang tempat cuci mobil, cuci motor, gitu kan, radius lokal itu ini ya, apa namanya, penting gitu. Oke, Audiensnya atau siap. pembelinya sekitar lokasi bisnis gitu. Oke. Nah, waktu Agen dan agen tempat kopi. kami persilakan Pak Ali. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kenalan lagi. Saya Ali, saya dari Bandung. Sekarang tuh lagi running digital marketing, jadi pegang beberapa perusahaan termasuk kampus yang besar di Bandung Hmm. untuk proses pendaftaran mahasiswa itu yang paling merepotkan sejauh ini gitu. Jadi biasanya teman-teman UMKM yang belajar, teman-teman UMKM yang kita bantuin buat naik iklan di Google gitu ya, yang ngurusin webnya, ngurusin iklan segala macam. Di sisi lain kita ngajarin teman-teman untuk bisa melakukan hal ini gitu, beriklan di Google sama beriklan di Google Maps. Intinya masih kan Google itu banyak ya jaringannya. Saya boleh share screen nggak Pak?
Silakan, Boleh, bisa. boleh. Silakan, Pak. Oke, biar ini base screen ya yang ini. Biar sambil jalan. Oke, sudah kelihatan nih. Mantap. Muncul ya share screen-nya ya. Nah, untuk teman-teman UMKM kan eh, yang radius yang model usahanya jasa itu kan radiusnya kecil ya. Beriklan pun itu tidak akan memakai budget yang besar karena satu radiusnya kecil, dapatnya juga kecil. Kecil tuh maksudnya sehari 10, 20 mungkin bisa jadi segitu. Nah, dari yang jumlah itu datang ke lokasi atau dia ngontak ke kita kan sudah luar biasa gitu ya. Kita langsung ke topik, Pak. Jadi, untuk teman-teman yang bisnisnya, coba saya tadi buka lagi chat. Putus? Oke. Produksi oleh-oleh, kerajinan tangan, sanca, elektronik, skincare, PMP. Rata-rata kebanyakan produk ya. Sip. Nah, oke, kita masuk ke topik. Jadi di Google Maps, untuk teman-teman yang punya usaha, simpelnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ketika orang nyari, itu mau di HP, di mobile gitu ya, atau di desktop, mereka mencari kata kunci yang relate dengan produk kita. Nah, ini paling atas adalah iklan, sponsor. Jadi kita bayar ke Google, sekian rupiah, itu ada hitungannya. Bisa Rp500 per klik, bisa Rp1.000 per klik gitu ya. Nah, ini kita bayar ke Google, nanti masuk ke website, kemudian mereka baca segala macam. Jika memang mereka perlu, baru mereka kontak. Tukang las lah ya, tukang las gitu. Coba kita cek di sini. Bentar. Koneksinya kurang bagus ternyata di sini ya. Kita pakai contoh yang ada aja lah ya. Misalkan ini nih, yang punya warung kopi gitu. Di di lokasi itu terutama yang penuh, di sana ada, di sana ada, di sana ada gitu ya. Kan kita susah untuk naik tuh. Maps kita di belakang, di bawah. Bahkan kalau nggak ada review, Maps kita nggak akan naik ke atas. Nggak akan dilihat, nggak akan ada orang yang datang. Nah, kasusnya kalau di Google Maps itu kan orang ada kebutuhan untuk melakukan sesuatu atau ingin beli gitu. Kalau kasusnya ke warung kopi berarti kan dia ya ingin ke situ, ingin ngopi, ingin ada acara meeting atau ketemu sama orang. Nyari di Google kan. Nah, nyari di Google kalau di dalam kota ini repot. Kita pasti akan kalah sama yang gede-gede kayak Janji Jiwa segala macam gitu yang gede-gede di atas. Nah, gimana caranya biar nongol di atas di sini gitu ya. Orang nyari kopi mau di HP atau di PC muncul iklan kita di paling atas. Kasusnya sama kayak ini. Ini kan bus pariwisata, yang ini misalkan kopi gitu. Muncul iklan. Nah, itu pakai Google Ads. Jadi simple itu. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya ya mereka masuk, entah datang ke lokasi langsung bisa, atau mereka ngontak dulu bisa gitu, atau mereka lihat-lihat itu bisa. Jadi saya bilang sih dengan posisi sekarang itu kayak mudah gitu. Mudah untuk membuat orang langsung masuk ke lokasi kita atau mudah untuk mendatangkan orang beli produk yang kita jual. Itu mudah banget. Jadi tinggal beriklan, ya, bikin tawaran ke Google. Google ini saya punya uang Rp1.000 per klik, tolong bawain 1 visitor gitu. Nah, hitungannya untuk visitor itu yang mau beli misalkan dari 100 orang, 100 orang yang masuk. 100 orang yang masuk, kemudian ada 2 orang lah katakan yang ngontak atau yang beli gitu transaksi. Ya kan tinggal dihitung omsetnya. Kalau untuk pekerjaan yang ini, misalkan saya loncat lagi ke pekerjaan kanopi membran ini kan project ya, sistemnya project. Jadi ketika orang ngontak ini beli dengan iklan 100.000 misalkan per hari, dapat 1 klien, angkanya kan udah jauh kayak gitu. Jadi simple, orang nyari di Google, nah ketemu iklan, coba kita cari catering. Ini loncat lagi, nyari catering, ketemu iklan kita, web, web kita yang naik. Bedanya apa? Bedanya ini ada tulisan sponsor. Ada tulisan sponsor. Jadi
Nah, oke, masuklah gitu ya ke webnya orang ini nih. Aduh, kurang enak nih internetnya. Sebentar. Internetnya kurang cakep. Set. Nah, website juga ngaruh tuh. Kalau websitenya lemot, orang langsung bisa cabut. Sabar ya, sebentar. Oh, koneksi internetnya tidak stabil. Nah, mereka masuk ke web nih. Katakan mereka udah ngeloading semua web, baca penawaran gitu ya, baca harga, lihat paket segala macam masuk gitu kan. Dapat apa aja, mereka baca. Klik aja kontak. Udah jadi closing catering tuh berapa ratus box gitu. Dengan hanya iklan misalkan sehari cuma 50.000, cuma 30.000 begitu. Itu simpelnya. Cuma secara alur sih simpel gitu ya. Begitu saja. Cuma prosesnya prosesnya agak lumayan ribet, teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan sambil kita ngobrol, dituliskan di kolom komentar. Nanti biar saya coba lihat satu-satu. Oke. Nah, alurnya seperti apa? Itu kita daftar ke Google Ads namanya. Sebentar. Tahapan membuat Google Map. Oke, siap. Saya tunjukkan dulu sekilas alur membuat iklan ya di Google. Jadi tuh ini mohon maaf internetnya rada kurang kencang. Internetnya. Jadi tahapannya untuk membuat iklan di Google itu yang pertama kita daftar ke Google Ads. Nah, singkatnya masuk ke sini, kemudian membuat akun sama seperti membuat Google email gitu ya. Nanti akan masuk ke area pengiklan. Nah, di sini itu sistemnya kita isi saldo. Masukin uang misalkan 100.000 minimal. Terus kalau uang udah masuk, baru kita setting iklan. Nah, setting iklan itu kita buatnya di sini pakai campaign pencarian. Sebentar. Aduh, ini internetnya, sorry ya. Kita sekilas deh ya, tidak ke teknis lebih jauh gitu. Jadi untuk periklan itu tadi buat akun Google, kemudian masukin saldo ke Google, bayarnya langsung. Nanti bikin iklannya. Nah, bikin iklannya itu dia untuk penayangan di halaman pencari di sini, di Google Search. Di Google Search, nah, ketika orang nyari kan di Google Search muncul. Nah, kemudian dia juga muncul di Google Maps. Bisa dua. Gitu. Jadi sekali setting, tayangnya di Google Search dan di Google Maps. Sekalian. Dan nanti dikunci iklannya tidak terlalu jauh, hanya lokasi radius. Misalkan teman-teman mau 1 kilometer dari lokasi usaha gitu. Atau mau 2 kilometer dari lokasi usaha itu bisa. Sangat bisa. Atau mau dibuka seluruh Jakarta, seluruh Bandung itu bisa. Atau kalau misalkan jasanya lebih luas, se-Indonesia itu bisa. Nah, hebatnya di Google itu salah satunya itu. Jadi bisa ngunci satu lokasi. Misalkan kita punya bisnis kontraktor pengadaan rumah sakit misalkan ya. Itu kita bisa ngunci lokasi-lokasi rumah sakit. Jadi iklannya hanya tayang di situ aja. Harapannya itu yang lihatnya
orang rumah sakit gitu ya, direkturnya segala macam. Jadi bisa ngunci per lokasi kayak gitu. Terus contoh lagi yang auto detailing mobil gitu kan. Coba di sini lokasinya di tengah kota gitu. Sementara di daerah sekitarnya itu banyak lokasi auto detail. Nah, ketika kita ingin menampilkan ini di paling atas, nah kalau maps kita nggak kuat, itu maps kita akan di bawah, nggak akan muncul. Berarti kan tidak jadi pilihan orang gitu ya. Beda halnya kalau misalkan dia muncul paling atas. Nah, untuk muncul paling atas itu PR-nya banyak. Reviewnya harus banyak, foto-foto harus update, kemudian foto-fotonya jernih, bagus. PR itu untuk bisa dapat ke situ. Nah, yang paling mudah itu tadi ngiklan kita, ngiklan taruh di situ. Itu simple pisan, simple banget gitu. Saya baca dulu pertanyaan ya, bagaimana cara meningkatkan rating gratis ke depannya nggak usah bayar gitu. Kalau mau cepat, mau langsung instan itu berbayar. Bayar ke Google yang tadi kita obrolin. Kalau organik, kita minta review ke teman-teman. Salah satu yang paling cepat. Atau kepada pembeli. Misalkan pembeli dikasih diskon lah 10%, tapi tolong bantu review, itu review positif. Mereka harus ngupload foto, ngupload review, ngasih teks segala macam. Jadi semakin banyak review, itu secara algoritma sama Google dia akan dinaikkan ke atas. Cuman prosesnya ya lama kan. Tapi itu harus dicobain, harus di harus dilakukan untuk teman-teman yang misalkan kayak punya usaha jasa yang sifatnya melayani orang gitu ya. Kayak cuci mobil, ya cuci motor gitu, auto detail segala macam. Itu bisa komunikasi dengan konsumen. Jadi foto review itu tuh ngaruh banget. Iklan di Map berapa minimal sehari? Iklan di Google itu, jadi tidak hanya di Maps, Maps itu hanya salah satu placement. Jadi iklan itu bisa tayang di Google Search, ya, di Google Search di sini, dan di Google Maps. Nah, budget iklannya berapa? Budget iklan itu minimal $1, Pak. Jadi 16.000 rupiah ya, 16.000, $1 per hari. Itu bisa disetting. Nah, hitungannya gimana? Hitungan iklan di Google itu seperti ini. Nah, jadi ada namanya CPC, cost per click. CPC itu berlaku untuk semua periklanan di internet, mau di Google, mau di Facebook itu sama, CPC namanya. Cost per click, harga per click. Jadi per klik iklan itu berapa? Tiap kata kunci, tiap bisnis beda 100.000. Nah, dari 100.000 ini berapa yang jadi atau ngontak atau beli jasa kita gitu. Nanti dihitung ada marginnya nggak, ada untungnya nggak gitu. Kalau ada untungnya ya berarti kan terusin aja. Nggak, bahkan budget bisa digedein gitu. Jadi ada CPC. Sama dengan FB Ads. Kalau untuk CPC ya sama, tapi pola, funnel, cara, placement, market itu beda. Behaviornya juga beda. Behaviornya beda. Kalau di Google Search, ini deh, kita ngobrolin yang madu tadi mana. Madu. Nah, madu, orang nyari di Google, itu mereka mau beli. Udah 50% lah, 60%, 70% mungkin mereka mau membeli gitu. Tinggal bagaimana caranya produk kita itu muncul di sini. Nah, ini kan ada sponsor, ada 3 sponsor gitu. Cuma satu barrier yang sulit di Google itu kita harus buat web. Kita harus buat web. Uh, ya, ya mudah kalau udah biasa, tapi kalau untuk yang baru pertama masuk itu effort banget, harus belajar gitu. Jadi untuk masuk ke Google Ads itu barriernya tinggi, tidak semua orang bisa. Kenapa? Pesaingnya sedikit. Coba deh gini lihat, di kata kunci ini nggak ada yang iklan di sini, nggak ada yang iklan. Berarti kan satu potensinya besar gitu ya. Di sini ini ada satu yang iklan. Berarti potensinya juga ini besar. Banyak advertiser atau sangat banyak, rata-rata mereka di Google Search kayak gini, di search. Sementara untuk model bisnis yang
seperti ini, lokasi gitu ya, lokasi bisnis. Ini kan orang butuh maps, butuh lokasi. Mereka beli untuk datang gitu. Mereka beli untuk ke situ gitu. Kalau halnya iklannya yang madu, itu mereka cukup beli, transfer, bayar itu sudah online lah gitu ya. Tapi kalau yang bisnisnya tempat usaha lokal, itu mereka harus di maps kita optimasinya. Ini belum banyak yang pakai. Makanya teman-teman di sini yang UMKM yang bisnisnya model seperti ini harus bisa, sangat harus bisa. Coba deh masing-masing di HP cari bisnis sendiri gitu ya, atau nama usaha sendiri. Muncul nggak? Ada siapa pesaingnya di sana? Terus maps kita ada nongol nggak gitu di atas? Nah kalau nggak nongol ya itu repot tuh. Nah kalau misalkan nongol di paling atas, terus ada pesaing, nah, gimana caranya biar apa namanya tidak tidak disalip sama pesaing ya kita kan harus di atas terus. Nah, cara yang paling mudah itu ya beriklan, belajar untuk beriklan. Masalah biaya itu murah, murah banget. CPC yang tadi itu yang per kliknya misalkan contoh dapat yang Rp500 per klik gitu. Ya sudah Rp500 dapat 100 orang gitu kan, berapa orang yang jadi beli ya tinggal ngitung aja hasilnya. Begitu. Kemudian apa di sini? Kelebihan. Oke, ini kelebihan dulu ya. Kelebihannya di Google itu gini, ini ya, settingnya satu kali. Nah, kalau sudah dapat formula yang pas, yang baku, yang bagus, kalau di Meta sama di TikTok itu kan naik turun Pak. Kenapa? Karena kita nawarin door to door. Jadi ngikutin algoritma yang Facebook. Kalau di Google setting, terutama di pencarian gitu ya, setting sekali dapat formula yang bagus, dapatlah win namanya kan, winning campaign gitu. Udah besok lo sih tinggal isi saldo aja udah. Jadi iklannya cukup sekali. Itu kelebihannya. Kekurangannya ribet banget, ribet banget. Untuk ngukur klik, cek harga klik. Nih saya liatin. Ada namanya keyword planner. Kita harus tahu harga klik kata kunci bisnis kita. Nah, coba kita cek. Jadi harus banyak riset, harus banyak analisa. Itu makanya nggak banyak yang main di Google Ads. Karena ribet. Selain harus buat web. Web kan ribet itu. Secara teknis ribet buat web. Jadi di poin ini intinya nggak semua orang bisa masuk ke Google Ads karena ribet yang tadi. Karena ribet. Itu kekurangannya. Jadi kalau yang mau belajar, yang kuat belajarnya itu bisa masuk ke Google Ads. Tapi kalau yang enggak, itu sulit. Misalkan untuk cek aja, cek harga kata kunci gitu. Di sini salon mobil, harganya 1.200. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, jadi untuk harga satu kata kunci itu 1.200. Jadi kita bayar ke Google segini minimal, maksimal segini. Jadi bayangkan di bisnis Bapak Ibu pakai kata kunci apa supaya orang masuk ke kita. Nah, cek di sini berapa kita layak bayar ke Google gitu. Oh 1.000. Berarti kan ini nanti tinggal dijumlahkan berapa orang yang masuk per hari, berapa yang beli per hari. Nanti tinggal dihitung marginnya. Jadi ngomongin biaya itu sangat terukur. Kita punya budget 100.000 gitu ya. Ah cobain iklan, set. Ada hasil, balik nih jadi 300.000 gitu. Untung kan? Nah, terusin, gulung terus. Jadi saldonya gimana? Bisa tiap hari dia. Bisa tiap hari. Jadi tiap kata kunci itu berbeda, Bapak Ibu, tergantung dari bisnisnya, tergantung dari jenisnya. Coba deh kita lihat. Ini salon mobil kan 1.200. Kita cari yang murah deh. Ada nggak di sini yang murah? Ini ada 900 gitu. Ada 1.000. Jadi ya macam-macam. Coba kita lari ke eh,
kurang lebih sama. Laundry. Oh, ini jadi masing-masing bisnis harganya beda-beda. Harganya beda-beda. Dan ini harus Bapak tahu, harus Bapak Ibu tahu, dicek gitu. Baru nanti kita tawarkan ke Google. Ini Google, saya punya uang segini budgetnya, tolong cariin pembeli gitu. Nah, jadi ketika nanti orang datang yang dari Google Maps atau dari Google pencarian di sini, ketika orang klik itu bayar kita 1.000 perak, 1.000 rupiah. Tapi kalau hanya tayang saja nggak bayar. Misalkan tayang 1.000 Oke, kali berarti nggak bayar kita. Tapi kalau orang klik, bagaimana? Jadi begitu, kalau ada yang klik, kita bayar ke Google. Kalau nggak ada yang klik, nggak bayar. Begitu. Cukup jelas ya? Oke, Mas. Sekarang, Kayaknya gini. Kalau Google kita dicari di Google, ya, itu ada informasi yang di Google itu website sponsor di atas ya. Misalnya madu terbaik misalnya. Kita akan muncul website tentang jual madu. Website itu dari ya toko, dari siapapun yang membuat itu ada banyak website yang akan muncul. Tetapi di bawah pencarian itu ada Google Map ya. Jadi ya struktur di Google itu ada website, ada Google Map ya di bawah ya. betul. Dan itu di random, Pak. Di random tuh sekarang kan ada gambar, kayak ini gambar. Kemudian ada auto jawaban untuk pertanyaan AI-nya Google Bard ini. Nah, ada yang organiknya. Ini organik nggak pakai sponsor dari Halodoc. Nah, yang perlu diperhatikan, kalau statusnya sponsor itu selalu di atas, Pak. Selalu ditampilkan di atas. Entah itu posisi 1 yang ini, posisi 2, posisi 3. Jadi Google itu memprioritaskan mereka yang bayar, kita yang bayar. Jadi Oke, kalau misalkan mau cepat ke halaman 1 Google gitu ya, ya wis bayar. berarti contohnya begini ya. Kalau organik mainnya SEO itu ya panjang. Di bawah ini kan ada maps. Ini ada maps. Ya, Berarti yang tadi misalnya Mas, yang madu madu tadi di atas, suaranya nggak masuk, Mas. cek cek. Hmm. Ada. Ada, silahkan. Oh. Pas terkait dengan madu tadi, berarti orang yang punya website tersebut pada saat Halo. ada ditulis madu itu website itu ada kata madu ya, sehingga dia membayarkan ke Google kata kunci madu sehingga dia membayar ke Google akan memotong saldonya ya, yang 1.500 kalau kita klik itu ya. Halo? Betul, betul. Pak Alinya nge-freeze Pak John. Oh begitu ya, kayaknya sinyal kurang bagus ya. Kalau suara saya dengar Pak Riki? Betul, betul. Jelas-jelas. Oh Betul, di betul. Jadi Salik kita sinyalnya kurang bagus Mas mainnya Ali. itu main kata kunci. Kita naruh kata kunci. Suara saya masuk nggak? Putus-putus Mas. Ah, saya nggak. Sebentar, ganti dulu koneksi. Oke, ganti Mas. Oke, kita tunggu teman. Pak John.
Pak Joni. Oke, Pak Riki. Ya, Pak Alinya keluar lagi ganti koneksi kayaknya. Oke, rekan-rekan, Nah, nah memang sinyal sangat menentukan ya kualitas dari penyampaian. oke. Untuk Google Maps, yang penting ini ada dua informasi tadi, Google Maps sama iklan di Google. Kalau Google Maps silakan buat sesuai dengan lokasi ya atau rute yang akan didatangi. Udah gabung Mas Ali? Oh, udah Belum, gabung. Pak. Udah gabung. Sudah. Ya. Oh, sudah. Cek cek. Silakan dilanjut, Ah, Pak Ali. baik, sampai mana tadi ya? Aduh, sinyalnya kurang cakep di sini. Saya izin nggak pakai video ya, Pak. Oke, oke, oke. Kuat nggak kalau untuk share screen tadi? Harusnya kuat sih, sebentar saya ulangi. Oke. Udah jelas Mas, suaranya udah clear. Udah clear ya. Oke, tadi kita ngobrol terakhir perihal mana chatnya ya tadi ya. Tadi sih kita bahas apa ya Pak? Harga klik ya? Oke, tadi kelebihan kekurangan TikTok, kekurangan Google Ads seperti itu. Jadi kelebihannya kita tinggal isi saldo. Kalau sudah dapat winning campaign, kekurangannya ribet. Jadi kita harus bikin web, harus setting banyak gitu. Itu kalau belajar sendiri luar biasa effortnya. Susah, susah gitu. Kemudian Google Ads, Google Lens perbedaan mana yang lebih membantu dalam usaha. Beda jauh. Kalau Google Lens itu kita untuk mencari informasi, nggak tahu barangnya gitu ya, tinggal difoto nanti ditampilin sama si Google. Nah kalau Google Ads itu kita sebagai pengiklan, kita beriklan untuk menayangkan iklan di sini yang seperti ini. Kalau Google Lens itu beda kan kita nyari bantu cari gitu ya, muncul nanti di halaman pencarian keluarlah informasi produknya. Begitu. Kemudian ada Gmap tapi belum iklan. Ada cukup banyak interaksi tapi belum closing sehingga tertarik pada pas ada iklan Gmap webinar ini. Nah, tujuannya ke situ. Jadi teman-teman yang udah punya Maps, kalau punya saja kan nggak dioptimasi, orang datang juga sedapatnya gitu ya. Orang nyari ya kalau dia ngeklik yang ini dapat gitu, visit ke kita. Kalau enggak ya yang di atas terus. Nah, fungsinya iklan itu salah satunya untuk mendatangkan traffic paling banyak karena ada di paling atas. Nah, habitnya orang itu nyari klik satu, posisi dua, posisi tiga. Kalau di bawah itu udah jarang terima klik dia. Nah, makanya kita fokus untuk bikin iklan atau berada di posisi 1, 2, 3 ini di sini untuk mendapatkan traffic lebih banyak begitu. Jadi ya itu dia Google Maps-nya sudah ada, tinggal belajar bagaimana caranya beriklan gitu Pak. Jadi ada fasilitas atau fitur di Google yang belum banyak orang tahu, yaitu iklan. Nah, iklan itu dengan cepat Bapak bisa masuk langsung di halaman pencarian Google atau di halaman pencarian Google Maps seperti ini, sponsor gitu. Cepet banget, itu 1 hari setting, setup, nunggu review, langsung bisa tayang iklannya. Pertanyaan lain kalau ada silahkan diketik ya sambil jalan. Saya koperasi, pernah buat Google Map lewat online, tapi alamatnya nggak bisa pas. Koperasinya masuk ke gang. Harus gimana? Nah ini harus masuk ke akun Maps-nya, jadi login ke dalam, kemudian dirubah titiknya itu bisa digeser, misalkan titik kita di sini ya gitu, itu bisa digeser set gitu.
ke titik yang ini misalkan, itu bisa. Tapi harus login dulu. Login ke akun yang punya Maps-nya. Ya, login ke akun yang punya Maps, akses Maps-nya, dirubah posisinya. Gitu. Jadi bisa digeser-geser lokasi. Tools untuk research kata kunci yang tepat pakai aplikasi apa? Pakai Google Keyword Planner. Yang ini. Keyword Planner. Google, monggo dicek. Ini Google Keyword Planner yang punya Google. Yang ini. Jadi kalau pakai Google Keyword Planner, kita bisa nyari harga kata kunci apa saja yang kita butuh. Misalkan kita mau cek kata kunci coffee shop 2000 tuh, gitu kan. Kemudian kita mau cek lagi kata kunci sewa bus 1.200 gitu. Kemudian madu hitam kita cek 400 perak gitu, 400 rupiah. Jadi eh, beda kan harganya. Jadi kita dapat tuh. Ya ini kita tawarin ke Google, nawar ke Google, Google munculin iklan saya punya budget gini gitu. Gitu. Namanya Google Keyword Planner, Pak. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, supplier kebutuhan kimia industri, laboratorium, sekolah. Kalau untuk pengadaan mungkin kayak ini sebentar ya. Supplier, ini sih harus dipecah per produk ya. Ini harus dipecah per produk. Ya, untuk yang ini harus dipecah per produk. Maksudnya satu penawaran, satu jalur iklan untuk kerajinan. Nanti kan kerajinan juga muncul lagi tuh. Ada kerajinan dari daerah mana, misalkan Jepara atau daerah mana. Itu satu. Soalnya nggak bisa satu campaign itu untuk menjual semua. Nggak bisa. Jadi beda-beda penawarannya. Jadi harus yang pertama bikin web, kemudian di web itu nanti bikin penawaran untuk masing-masing. Misalkan pengadaan PC, berarti kan kita masuk sebagai supplier gitu ya. Supplier pengadaan PC gitu. Ya wes, buat penawaran, masukin informasinya ke situ, gambar masukin, foto video masukin, kemudian iklankan. Nanti iklannya di Google itu target kata kunci misalkan pengadaan komputer gitu. Nah, ketika orang nyari pengadaan komputer, ini kan muncul beberapa informasi. Nah, kalau dengan iklan, nah kita bisa langsung muncul di sini. Sponsor, sponsor, sponsor gitu. Jadi dibagi-bagi per kategori produk, per kategori produk. Baru diiklankan per masing-masing gitu ya. Sama-sama lokasi toko di Google Map bis apa bisa diiklankan di Google Ads? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Memang begitu tujuannya. Jadi gini, kita punya Google Maps yang kita review ulang. Kita punya Google Maps. Misalkan lokasi ini punya kita gitu, atau yang bawah deh. Ini punya kita nih. Nah, ini kan di bawah posisinya. Nggak kelihatan. Nah, pakai Google Ads itu bisa nongol pindah ke atas. Ada tulisan sponsor. Nah, yang kita tadi bayar itu per kliknya. Jadi orang datang ke sini lah mau langsung ke lokasi apa gimana itu diukur manual karena datang ke lokasi. Jadi poinnya itu lokasi Google diiklankan di Google Ads itu sangat bisa, sangat bisa. Memang begitu tujuannya. Petani pisang, pepaya, 5H. Ini pertanyaannya apa ya? Teman-teman ada pertanyaan lain nggak? Ada pertanyaan lain silahkan. Pak Riki, kita buka open pertanyaan aja Pak Riki ya. Oh, oh, baik Pak.
Ya, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan resen nanti. Silakan sudah dibuka mic-nya. Yang ingin bertanya ke Pak Ali, kami persilakan. Baik, ini udah mulai masuk pertanyaan. Saya sambil jawab satu-satu ya, Pak. Boleh silakan Pak Ali. Oke, yang dari Mas Karen nih, jika ingin mengiklankan produk, saya lebih ke awareness, lebih baik jika fokus di iklan sosial media atau di Google Ads, maksudnya untuk press budget biar lebih optimal. Oh, di digital marketing ada namanya split test gitu, mana jalur yang baik. Nanti dilihat produk mana yang fit di market mana. Misalkan kalau kita marketnya fitnya di Facebook, ya konsentrasi di Facebook. Kalau marketnya fitnya di Google atau di YouTube, konsentrasi di YouTube. Jadi kita harus dapat dulu tuh, ini di mana nih bagusnya. Jadi dicoba dulu, bagus di YouTube, lanjut. Oh, kurang bagus nih di di Facebook, bagus di Instagram, bagus, lanjut di sana. Jadi tidak bisa dipaksakan. Ah, pengen dipaksakan di YouTube nggak bisa, nanti malah buang uang. Gitu. Oke, sudah ada yang mau bertanya. Silakan Mas Afril. Kemudian Google Ads dipengaruhi radius, yes betul, dipengaruhi radius. Bayangannya seperti ini. Oke, Mas Afril. Halo, selamat siang Bapak. Oh, ya, Mbak, sorry, Silakan maaf Mbak. Silakan. yang angkat tangan, Mas Afril. Mbak Pak, saya Mbak perempuan. Baik, saya ingin bertanya Pak, untuk Google Maps atau GMB itu kan Yang berhubungan GMB, Google My Business itu ke Maps itu juga berhubungan nggak Pak? Halo, Gimana pertanyaannya tadi terputus, Mbak Afril? baik, untuk Maps dan GMB, Google My Business itu kan mungkin terhubungan ya Pak. Nah, untuk menggunakan apps-nya, apakah nanti harus terverifikasi terlebih dahulu? Nah, untuk pengelolaan map, review, dan sebagainya kan memang harus terverifikasi terlebih dahulu ya, Pak. Nah, itu sekarang untuk metode verifikasinya itu bagaimana, Pak? Karena kalau dulu kan biasanya kita kodenya itu verifikasinya dikirimkan melalui pos. Nah, kalau yang sekarang saya coba melalui nomor telepon, itu nomor teleponnya tidak bisa diganti, gitu Pak. Nah, sarannya bagaimana Pak agar bisa terverifikasi melalui telepon atau melalui alamat, begitu Pak? Atau mungkin ada metode yang terbaru? Terima kasih. Oke, Oke, Pak Ali, silakan. di Google, baik langsung ya. Jadi untuk verifikasi sekarang tuh agak repot Pak, terutama untuk teman-teman yang punya bisnis yang lama, kemudian buat lagi bisnis yang baru. Itu agak repot. Apalagi kalau misalkan yang sebelumnya itu suspend, itu repot banget. Jadi harus diberesin dulu, dibuka dulu suspendnya, minta ke Google untuk dibuka, baru kita bisa buat lagi. Atau Maps yang lama itu naik. Begitu. Nah, kalau untuk buat Maps yang baru, verifikasinya itu yang pertama ya telepon atau SMS, kemudian pakai video record lokasi tempat. Nanti ini akan kebaca GPS dari HP. Nah, kalau kita nge-record lokasi Maps itu harus di lokasi nge-record, kan di file itu akan tercatat titik di mana kita berada. Nah, itu untuk bahan verifikasi ke Google. Yang ketiga, itu ke alamat masih. Nah, yang paling mudah pakai ini, Bu, pakai telepon SMS. Begitu. Tapi dengan catatan ini belum tidak bermasalah. Tidak bermasalah tuh kita nggak punya maps yang suspend, kita nggak punya duplikat map, itu yang sering bermasalah. Jadi kalau duplikat itu susah di-approve. Kalau buat lagi nggak akan di-approve dia.
Begitu. Maaf Pak, Apakah sudah cukup, Ibu? untuk buat lagi, tapi dengan penamaan yang berbeda, apakah bisa Pak? Atau kena suspend lagi nggak itu namanya? Lokasi titik ya, alamatnya dibedain Bu, itu bisa. Tapi kalau alamatnya sama, itu kemungkinan besar dibaca lokasi yang sama. Jadi akan disuspend juga, tidak Oh, akan di-approve itu maksudnya. gitu. Berarti untuk verifikasinya mungkin pakai yang lama, tapi lebih ke by telepon aja atau SMS gitu ya Pak ya, dengan nomor yang sudah Betul, tertera betul. tadi. Betul, jadi kalau mau buat lokasi baru, paling better itu geser lokasinya ke rumah tetangga misalkan, atau rumah yang lain, atau teman saudara gitu, yang dekat lokasinya. Jadi jangan di titik yang sama, Oh gitu, oke siap, siap Pak. Terima kasih. begitu. Oke, siap. Monggo selanjutnya, atau kita dari komentar ya. Oke, ada lagi yang lain teman-teman? Di kolom komentar masih ada pertanyaan Pak, saya izin jawab dulu sambil nunggu boleh? Oh ya, boleh silakan. Oke, di sini pertanyaannya biaya terpengaruh dengan radius. Sangat betul. Bayangkan begini, radius dari lokasi bisnis misalkan ada 2.000 orang gitu. Berarti kan biayanya untuk menjangkau 2.000 orang. Tapi kalau misalkan satu kota, satu Jakarta misalkan atau satu Bandung, otomatis kan biayanya lebih besar begitu. Jadi semakin kecil radius yang kita target, biaya iklan semakin kecil. 10.000, 20.000 sehari gitu. Kalau semakin luas ya bisa jadi 2-3 kali lipat. Begitu. Kemudian dari Mbak Catherine mau tanya buat Google Ads di mana? Di ke Google Mbak, ke Google, ketik aja Google Ads, nanti dia akan muncul apa namanya? Link untuk bisa daftar Google Ads. Tapi Google Ads ini bagusnya kalau ada pemandu atau ada yang ngasih tahu. Karena settingan kecil di Google Ads itu kalau nggak betul bocor bocor iklan sehari 1 juta misalkan itu habis habis sehari 500.000 sehari 100.000 tuh habis begitu saja tanpa ada leads yang masuk. Jadi bagusnya kalau ada yang nemenin atau minimal ikut e-course atau ikut kelas gitu begitu. Internetnya lagi-lagi kurang bagus. Kemudian harus coba semua dulu Pak. Ya idealnya dicoba Pak. Kalau mau dapat formula atau market fit yang cocok dengan produk. Kalau boleh dibagi info ke sini nanti biar saya kasih bantu saja di mana bagusnya gitu. Kemudian dari Pak Usman, tip verifikasi bisnis lolos video. Nah, bikin videonya di lokasi Pak. Bikin videonya di lokasi, kan nanti akan kecatat tuh apa namanya ya, titik maps, titik titik GPS-nya. Di Maps itu kan di video itu kan ketanam tuh kalau kita pakai foto, kalau dicek properti kan suka ada tuh video ini atau foto ini diambil di titik anu gitu. Nah itu dibuat verifikasi ke Google ya. Kemudian dari Pak Peter, ya, ini apa saja yang supaya orang-orang bisa, oke ini bagus nih pertanyaan. Yang pertama Pak, yang paling simpel untuk organik itu kata kunci. Jadi Bapak harus masukin kata kunci utama di judul. Di judul. Jadi misalkan kalau di sini contoh ya, laundry 24 jam. Nah, yang ini bagus nih. Sebentar. Laundry 24 jam. Ada laundry 24 jam. Nah, kata kuncinya harus masuk ke atas. Jadi kalau dia belum dapat review, belum dapat review Maps di sini, kemudian ini kan sedikit, yang ini banyak nih ya. Review banyak dia dikeatasin. Tapi kalau review sedikit ya makin bawah dia tidak terlalu direkomendasikan sama Google. Tuh, jadi kalau untuk optimasinya ya, kalau dapetin review banyak itu bagus. Tapi kalau yang belum punya, ya PR kan nambahin review. Nah, salah satunya nama dikasih kata kunci, Pak.
di sini. Laundry Express gitu kan. Laundry 2 jam beres misalkan kayak gitu. Jadi ya, di, di penamaan Pak Ali, di penamaan judul, kemudian baru nama lokasi kita, halo nama Pak Ali, lokasi kita. halo Pak Ali. Ya, Nah, ini di laundry tadi Pak Ali bilang kalau ya Pak, gimana Pak? reviewnya kurang bagus, itu nomornya kan di bawah dia. Itu kalau Halo, halo, halo. kita lihat, Ada. kalau kita lihat yang nomor 2 itu reviewnya cuma 31, lalu nomor 3 malah reviewnya 85, Pak. Betul. Kenapa bisa begitu ya, Pak? Mungkin ini yang terdekat, Pak, lokasi terdekat, yang Kenapa? terdekat, yang terdekat dengan review segini ini cukup gitu. Nah, ada ini rating ya Pak ya, 4,5. Yang ini 4,4. Ini Rating itu dari mana? 85. Jadi secara rating ini sedikit lebih apa namanya? Lebih tinggi. Betul Mas, itu berdasarkan Sedikit lebih ya, tinggi. Mas Ali itu berdasarkan juga jumlah jarak ya, jarak dan bintang serta review. Oh, Mas Keluar. Alinya kayaknya out juga, Pak. Oke, memang rekan-rekan itu pengaruhnya kalau rating gitu di atas itu jarak dari orang mencari ke lokasi kita itu terdekat ya. Kedua, jumlah review atas toko kita di Google Maps. Ketiga itu berdasarkan bintang, review bintangnya. Kalau semakin bintang tinggi itu semakin dekat, semakin di list paling atas tuh pencarian. Kita nunggu teman-teman, Mas Ali yang akan menyampaikan lagi. Memang skillnya yang kita ingin kuasai itu adalah bagaimana cara membuat toko atau toko kita di Google Maps atau usaha kita di Google Maps. Misalnya Pak Riki juga punya Google Map nih, PT IAK gitu kan. Orang menjajili agen pos langsung ke Pak Riki misalnya. Jangan lupa ada teman-teman kita yang datang ke situ, tolong review eh, Google Map kita gitu ya. Toko kita di Google Map itu review, kemudian di like, itu juga penting supaya rating dari em, lokasi kita itu sangat mudah dicari oleh orang lain. Nah, Google Ads itu bagaimana website kita itu bisa kita iklankan di Google. Pada saat orang mencari kata kunci, maka website kita itulah yang akan menjadi urutan pertama. Sehingga orang itu akan memungkinkan untuk klik di situ, poinnya di situ. Tinggal nanti belajar bagaimana membuat website, bagaimana membuat landing page, bagaimana membuat search engine optimization (SEO) di website kita. Nanti ada topiknya itu di di pekan terakhir Pak Riki di bulan ini. SEO untuk Mantap. Google. Ada pokoknya ada banyak yang daftar ini yang daftar untuk jadi pemateri gitu. Udah datang, udah bergabung Mas Ali, udah gabung Pak Riki. Ada. Aduh, Ah, sorry Oke. banget ini. Oke, Koneksinya kurang stabil. oke Mas Jadi, Ali. Jadi, eh, Pak Ali, kalau untuk di Google Maps, yang pertama menentukan posisi nomor 1, 2, 3 itu adalah jarak. Koreksi kalau salah ya, Pak. Kedua Betul, betul. adalah review, atau gimana, Pak? Betul. Jarak dan review. Jadi tidak baku sebenarnya mah ini faktornya itu kembali ke Google gitu. Jadi tugas kita adalah memperbaiki reviewnya, update foto-foto yang bagus gitu kan,
Lebih bagus kalau review dari pembeli langsung. Itu rating kita akan naik ke atas. Kalau di Google Maps sendiri bisa yang berbayar punya nggak? Jadi kita Bisa, punya bisa. walaupun baru, tapi kita naik paling atas. Sangat bisa. Sangat bisa. Caranya Caranya lewat Google Ads yang tadi. Lewat Google Google Ads Ads itu kita, bukannya lewat Google ya pencariannya. betul. Jadi kita bikin akun Google Ads, kemudian setup iklan untuk pencarian. Nah, nanti Google Maps itu kita masukkan ke dalam pencarian itu. Jadi nanti selain tayang di halaman pencarian, tayang juga di Google Maps. Begitu. Tapi kalau saya lihat berbeda hasil antara di Google sama di Maps ya. Maps, betul. Dengan keyword yang sama, urutannya berbeda. Kalau di Berbeda. Maps pasti dia menampilkan yang terdekatnya terlebih dahulu ya. Betul. Dan hanya Maps saja, Pak. Kalau di Google Search Hmm. itu banyak web. Hmm. Betul. Jadi web itu tidak semua connect ke Google Maps. Begitupun sebaliknya. Ini saya mau Lagi demo. Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan. Tadinya saya mau demo bikin akun sama setting iklan singkat lah, cuman kayaknya tidak terlalu kondusif untuk internetnya. Jadi ya ini kita sekilas lah bisa melalui cara seperti itu gitu. Oke Pak Juni, ada lagi Pak mau disampaikan? Atau masih ada yang bertanya? Di kolom chat ada yang bertanya masih, Pak? Oh, silakan Pak. Baik, di kolom chat ini dari Pak Peter. Berarti dari kata kunci sangat berpengaruh. Iya. Apa kata kunci yang ada di... Iya, betul. Kata kunci itu kan utamanya orang nyari, kita muncul di situ, Pak. Jadi kita harus Oh. pinter atau harus riset kata kunci. Orang-orang Hmm. di sana nyari apa, kita masuk di situ. Jadi utama paling penting itu kata kunci. Kata kuncinya harus tahu, harganya harus tahu, baru kita bisa tayang di situ. Kemudian organik, bagaimana bedanya dengan sponsor? Organik itu pelan-pelan. Yang tadi dibilang nambahin review pelan, nambahin foto pelan, nambahin semua pelan. Itu pelan banget, tapi kokoh untuk jangka panjang. Nah, kalau untuk berbayar sambil organik berjalan, dibangun gitu. Kan kita perlu konversi atau penjualan langsung ya. Jadi ya paling cepat beriklan langsung. Truk hari itu juga tayang dia. Begitu ada rekaman, ada. Bangga, minta ke Pak Riki. Ya, nanti rekaman ada. Kita upload di YouTube, Bapak Ibu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oh, ya, Pak Masni. Ya, kebetulan saya ada Weh, sedikit pengalaman terkait Google Ads ini, Pak. videonya nggak nyala, nggak kenalin Cara ini Pak menaikkan Bos. review kita, tadi ada sebenarnya yang nanya gimana triknya. Yang pertama mungkin setelah kita daftar toko kita di Google Map itu, sebar dulu linknya ke lingkungan kita, Pak, ke network kita yang existing. Kawan-kawan, tolong dong, ini dikasih review bagus. Itu akan jumlah review akan bertambah dan kita berharap dari lingkungan kita itu reviewnya bintang 5 semua. Ini salah satu trik untuk mengangkat jumlah review, Pak. Itu sedikit saya tambahkan. Sekian, Pak Riki. Mantap, makasih Pak Masni. Ini kalau nggak lihat gambarnya tadi nggak ketahuan siapa ini. Oke, Pak John. Bapak Ibu sekalian, nanti rekaman Postpreneur selalu kami upload di YouTube-nya IAK dan YouTube-nya Postpreneur ya. Betul Pak Riki. Mas Ali, terima kasih ya sudah berbagi nih. Baik, siap. Sama-sama, Pak. Tapi memang ini sinyalnya memang kurang bagus. Mungkin teman-teman bisa nanti memutar kembali. Atau Mas Ali juga nanti next time atau bulan depan
bisa menyampaikan lagi tentang tema ini buat kita lebih paham lagi, Mas Ali. Baik, baik, siap. Oh, ya siap. Pak Riki, ada ingin sampaikan Pak Riki? Posisi Ya, tentang silakan Pak Riki. oke baik. Makasih Pak Joni. Bapak Ibu sekalian, jadi tujuan kita mengadakan Postpreneur secara berkesinambungan adalah untuk menciptakan entrepreneur-entrepreneur baru. Jadi buat Bapak Ibu yang punya usaha, yang jualan secara online gitu ya, jadi kita mengcoaching teman-teman untuk masuk ke dunia digital marketing. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika Bapak Ibu berjualan produknya secara online, target marketnya Bapak Ibu itu semakin luas. Gitu. Nah, ketika jualan online-nya laku, sudah barang tentu akan mendapatkan keuntungan. Nah, kami menawarkan untuk bekerja sama menjadi mitranya PT Pos Indonesia, di mana nanti ketika jualan online-nya laku lalu perlu dikirim, diproses di tempatnya Bapak Ibu sebagai agen pos, ini akan mendapatkan cashback atau mendapatkan fee dari ongkir gitu. Kalau bahasa kami sebutnya jadi double cuan. Untung dari jualan barang, dapat fee lagi dari ongkir. Nah, izin saya share screen buat Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, jadi saat ini PT Pos Indonesia membuka peluang buat individu maupun buat badan usaha untuk bergabung bekerja sama menjadi mitranya PT Pos dalam program B2B Agen Pos. Sedikit gambaran mengenai PT Interindo Arta Kreasi. Jadi kami adalah awalnya sebuah startup teknologi di mana kami berfokus untuk layanan pembayaran tagihan maupun untuk transaksi pembelian top up atau isi ulang. Ya, jadi untuk pembayaran tagihan seperti bayar puls, bayar PLN, bayar PBB, BPJS, ataupun transaksi top up atau isi ulang untuk beli pulsa, token listrik, voucher game, dan lain sebagainya. Alamat kantor kami di Alam Sutra di Tangerang. Nah, saat ini IAK kami sudah memiliki 400.000 agen di seluruh Indonesia untuk layanan transaksi keuangan atau yang biasa dikenal PPOB. Dan transaksi per bulan ini kami mencapai 6 juta transaksi per bulan untuk PPOB. Teknologi yang kami gunakan ini setara dengan fintech, baik untuk keamanan maupun backupnya. Kami memiliki lebih dari 1.000 produk digital layanan, dan kami salah satu dari operator seluler di Indonesia, online agregator resmi operator seluler di Indonesia. Nah, kenapa kami rutin mengadakan Postpreneur? Karena kami melihat jumlah penduduk di Indonesia ini yang sangat besar, hampir menyentuh 300 juta jiwa. Nah, saat ini Indonesia ini dilirik oleh para investor dari luar. Mereka berbondong-bondong memasarkan produknya di Indonesia karena jumlah penduduk kita yang besar tadi. Kalau kita perhatikan, kita umpamakan misalkan 70% dari jumlah penduduk Indonesia sudah bisa akses internet, maka ini kita akan memiliki 190-an juta potensial pelanggan. Nah, sekarang eranya internet ini terbuka peluang yang sangat besar buat entrepreneur untuk memasarkan produknya secara online. Beberapa tahun terakhir, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, di mana kita mengalami COVID-19, ini terjadi pergeseran pola belanja nih Bapak Ibu. Kalau dulu kita mau beli kebutuhan, katakanlah kopi, beli gula, beli sabun, kita harus jalan ke warung. Nah, semenjak pandemi kemarin, ini masyarakat sudah dipermudah ketika membeli kebutuhan tersebut.
belanjanya dari rumah, duduk, tinggal klik, 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 masukkan keranjang, bayar, check out, besok atau lusa barangnya sudah sampai. Nah, pertumbuhan transaksi e-commerce ini terjadi dengan sangat luar biasa, yang sangat-sangat disayangkan jika kita melewatkan kesempatannya. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa berjualan di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, ataupun lewat media sosial. Sekarang sudah banyak seller-seller yang berjualan secara live. Ada di live TikTok, live di Facebook, di Instagram. Gitu ya. Nah, ini bisa kita maksimalkan. Ketika kita bicara transaksi secara online, baik di e-commerce maupun di media sosial, ini tidak terlepas dari yang namanya layanan kurir. Nah, PT Pos Indonesia ini satu-satunya perusahaan jasa kurir yang ada di Indonesia yang bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. Nah, PT Pos ini memiliki hampir lebih dari 4.500 kantor pos cabang dengan agen pos yang sudah bergabung hampir 50.000. Nanti layanan yang bisa dilayani oleh Bapak Ibu sebagai mitranya pos atau agen pos. Yang pertama, nanti melayani pembayaran tagihan rutin bulanan. Ini buat masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan PLN, bayar BPJS, bayar PDAM, ini bisa dilakukan di tempat Bapak Ibu. Yang kedua, melayani pembelian atau top up isi ulang. Baik pulsa, paket data, token listrik, voucher game, top up e-money. Yang ketiga, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Nah, yang keempat, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu yang berjualan secara online, ini marketnya sebenarnya bukan cuma untuk Indonesia, tapi juga bisa jualan ke luar negeri. Nah, karena PT Pos ini sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia, jadi setiap negara ini memiliki PT Posnya sendiri-sendiri. Nah, ini asosiasinya ini beranggotakan lebih dari 200 negara. Jadi Bapak Ibu mau kirim produk kerajinannya, misalkan ada hijab, ada kopiah, sarung, atau bahkan keripik gitu ya. Ngirim satu bungkus keripik seperapat 250 gram, ini bisa dikirim sampai ke seluruh dunia. Mau kirim ke Brunei, ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Saudi, ini bisa dilakukan. Nah, yang kelima, melayani penjualan benda-benda pos. Ada perangko, materai, dan lain sebagainya. Nah, PT Pos juga sudah tersedia layanan COD, Cash on Delivery. Ini bisa dimaksimalkan buat Bapak Ibu yang berjualan di media sosial, di Facebook, Instagram. Nah, ini bisa dimaksimalkan nih fitur COD-nya. Yang kedua dan ketiga, PT Pos juga sudah bekerja sama dengan Bukalapak dan Shopee untuk kiriman cashless. Kenapa harus bergabungnya lewat IAK? Jadi di IAK ini kita satu saldo untuk semua layanan. Baik untuk pembayaran tagihan, top up, isi ulang, maupun untuk kirim-kirim. Semua satu platform. Lalu aplikasi IAK ini bisa dijalankan lewat handphone di Android ataupun lewat laptop atau komputer melalui web. Fee atau imbal jasa di IAK kita berikan harian Bapak Ibu. Hari ini transaksi, besok terima fee. Langsung masuk ke saldo deposit. Lalu untuk kiriman kurirnya, apabila ada pembatalan kiriman, ini saldonya kembali saat itu juga, real time. Nah, untuk Bapak Ibu sebagai pemilik agen yang operasionalnya dilakukan oleh staff,
ini bisa memonitor pergerakan saldo. Day by day-nya bisa dimonitor, dipakai untuk transaksi apa saja saldonya. Kita coba simulasikan bisnisnya. Kalau kita lihat di tabel yang sebelah kanan, ini adalah seluruh layanan pengiriman PT Pos Indonesia, baik domestik maupun luar negeri. Nah, kita lihat 3 teratas ini yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia untuk berkirim lewat pos. Ada pos same day, pos reguler, dan pos next day. Imbal jasa yang nanti Bapak Ibu terima dengan omset kurirnya di bawah 25 juta sebulan, ini berhak dapat 17,5% dari ongkir. Lalu untuk omset di atas 25 juta sebulan, fee-nya naik menjadi 20%. Nah, coba kita hitung-hitung berapa potensial pendapatan yang nanti diterima oleh agen pos. Misalkan dalam satu hari Bapak Ibu mendapat kiriman 40 paket dengan rata-rata ongkir 25.000. Maka satu bulan omset kurirnya mencapai 25 juta. Dengan omset 25 juta, Bapak Ibu mendapat persentase 17,5%. Maka dapat income, dapat fee atau imbal jasa sebesar 4.375.000. Ketika omset kurirnya sudah 100 juta sebulan, maka persentasenya naik menjadi 20%. 100 juta kali 20%, maka Bapak Ibu akan mendapatkan imbal jasa atau fee sebesar 20 juta. Ini beberapa agen kami 100 juta ini kecil buat mereka. Ada yang omsetnya bisa sampai 1,5 M sebulan. Ini beberapa contoh yang sudah bergabung. Kalau kita perhatikan tulisannya bukan lagi agen, tapi kantor pos. Karena Bapak Ibu ini sudah selayaknya seperti kantor pos cabang. Bahkan petugas yang jaganya pun sudah diperbolehkan mengenakan seragamnya pos. Syarat untuk pengajuannya yang pertama sudah barang tentu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif. Karena Bapak Ibu membawa nama besar PT Pos Indonesia. Yang kedua, ada ketentuan jarak yang harus dipenuhi. Yang ketiga, mengisi dan melengkapi formulir pengajuan. Yang keempat, memiliki perlengkapan komputer, printer, internet, timbangan, dan lain sebagainya. Yang kelima, melengkapi dokumen identitas dan legalitas untuk perorangan atau individu, seperti KTP, pas foto, kartu keluarga, NPWP, cover buku tabungan, dan terakhir, sesuai dengan peraturan pemerintah, setiap pengusaha wajib memiliki NIB. Nah, khusus untuk layanan pos, ini dengan KBLI-nya 53202, yaitu aktivitas agen kurir. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mengajukan atau pernah membuka layanan kurir ekspedisi yang swasta, ini untuk membuka ekspedisi swasta dibutuhkan biaya franchise atau biaya pendaftaran. Besarannya ada yang puluhan, bahkan ada yang ratusan juta nih kalau di Jakarta ya. Saat ini kami dari IAK dengan PT Pos Indonesia ini berkomitmen untuk pengembangan UMKM, BUMDes, dan koperasi. Maka untuk saat ini gratis biaya pendaftaran atau tanpa biaya pendaftaran, tanpa biaya franchise. Nah, karena gratis, jadinya perlengkapan peralatan karyawan sampai renovasi tempat jika dibutuhkan, ini harus disediakan sendiri oleh calon agen. Nah, ini postpreneur yang sudah kami lakukan dari tahun 2021 kemarin.
Nah, nanti flow prosesnya setelah kami menerima kelengkapan dokumen, nanti kami akan koordinasi dengan kantor pos wilayah tempat calon agen. Jadi kantor pos wilayah akan melakukan survei ke tempat calon agen. Setelah mendapat persetujuan dari kantor pos setempat, baru pengajuan kami lanjutkan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasional. Nah, setelah mendapatkan izin operasional, nanti kita jadwalkan untuk training. Setelah itu baru agen siap untuk menerima transaksi. Nah, terakhir ada MEM, 2 orang yang mau berkirim, 1 lewat pos, 1 lewat ekspedisi swasta. Kenapa ada MEM seperti ini? Karena ternyata teman-teman yang swasta ini cover areanya tidak ada yang seluas PT Pos. Jadi ketika mereka menerima kiriman yang areanya tidak mereka cover, mereka kirim lagi lewat pos. Nah, maka dari itu ngapain ngirim pakai yang lain? Kalau yang lain aja ngirimnya lewat pos. Nah, ini nomor kontak WA saya buat teman-teman yang mau nanya-nanya lebih jauh mengenai peluang usaha menjadi agen pos. Silakan WA ke nomor 0816 191 4786. Nah, saya ulangi, 0816 191 4786. Oke, mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Nah, nanti bisa dipraktekkan nih buat teman-teman yang sudah buka agen pos yang bergabung untuk dimanfaatkan fitur Google Ads dan Google Maps-nya. Jadi ketika orang mau Pak cari Riki, agen pos, gampang tuh. Iya, Pak. Pak Riki, Pak Mas Ali ingin nyampein tentang kelasnya beliau. Silakan Mas Ali. Beliau punya kelas untuk Google Ads. Oke, sebentar. Izin Pak, saya Silakan. mungkin ngasih info sedikit. Jadi untuk teman-teman yang dari tadi ada minat untuk belajar Google Ads atau gimana caranya bikin iklan di Google Network, itu saya bikin kelas online. Jadi teman-teman bisa belajar di situ, nanti konsultasi bisa ke saya langsung atau ke teman-teman CS, ke teman-teman admin di sini. Jadi yang mau belajar lebih jauh gitu, ya silahkan nanti bisa kontak ke saya atau boleh saya kasih link nggak Pak? Izin. Silakan Mas di room chat. Baik, saya kasih izin. Nah, itu link saya di kolom komentar, di kolom chat. Mungkin bisa dipelajari dulu, sekiranya perlu atau sekiranya butuh belajar lebih jauh, monggo dipertimbangkan. Karena sangat disayangkan kalau misalkan bisnis Bapak Ibu tidak masuk, tidak beriklan untuk kondisi sekarang. Tuh. Seperti itu saja, Bapak. Terima kasih Mas Ali. Ya, ini keren nih Pak Riki, punya agen pos, punya Google Ads juga nih. Cocok ini. Betul, betul, betul. Harus dimaksimalkan. Betul. Jadi peluang usaha sekarang ini, agen pos ini lagi menjamur. Pertama, bisnis online lagi tumbuh-tumbuhnya. Untuk menjual bisnis online, berarti kita punya harus skill tentang digital marketing. Salah satunya Google Ads ini, Pak Riki. Bagaimana membuat Google Maps gitu ya. Ya, Teman-teman, betul. memang pembelajaran di webinar ini terbatas dan waktu pun tidak cukup ya. Silakan nanti bisa menghubungi narasumber yang berkeahlian untuk mendalami kembali. Tapi Mas Ali nanti one day kita atur lagi ya untuk pelajari tentang teknis Google Ads-nya ya, Mas Ali. Siap Pak, nanti kita mungkin lebih kondusif ya. Atau membahas prakteknya gitu, bisa. Iya benar prakteknya. Jadi teman-teman ini paham bagaimana tahapan-tahapan untuk membuat Google Ads, membuat akun Google Ads, kemudian membuat profiling di Google Ads tersebut, apa nama tokonya gitu ya. Kemudian
mencontoh dari landing page siapa gitu ya, atau website gimana cara untuk iklan, atau toko di Google Map kan bisa diiklankan juga ya Mas ya. Bisa, bisa. Oke, Pak Riki, teman-teman ada yang bertanya tentang agen pos? Silakan yang masih ingin bertanya mengenai keagenan maupun tadi mengenai Google Ads dan Google Maps-nya. Oke, nggak ada nih, Pak Riki. Oke, Pak Jon, silakan ditutup sama mungkin sedikit bocoran untuk post planner kita di 113 minggu depan, Ini Pak. Pak Riki, di chat, di room chat Pak Riki. Pak Riki di room chat lagi catat. Ada yang ingin mengetahui tentang ini Pak Riki? Agen pos. Kenapa? Oh, kalau cashback atau fee itu nanti masuk ke saldo deposit, Bapak atau Ibu, di H+1. Oke. Minta nomor HP. HP-nya siapa nih? Nomor HP Pak Riki atau nomor HP-nya Mas Ali? Kalau Oh, untuk nomor HP layanan Pak pos, Riki. ya nomor layanan apa? Untuk layanan pos aplikasinya ini kita tidak taruh di Google Play ya, Bapak atau Ibu. Jadi nggak bisa langsung download gitu ya, karena bukan untuk umum. Nanti persyaratannya kan harus disurvei dulu soalnya. Jadi kita nggak taruh di Google Play untuk aplikasinya IAK. Nah, memang bukan untuk umum. Jadi nanti harus ada pengajuan, nanti ada nomor izin operasionalnya, baru bisa kita bukakan. Gitu. Nah, untuk nomor HP saya ini boleh saya ketik di chat. Ini ada nomor WA-nya. Silakan. Oke. Oke, Pak John, silakan dilanjut. Oke, Pak Riki, makasih. Rekan-rekan semuanya, kita akan sampai di akhir. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ali yang sudah memaparkan tentang Google Ads dan Optimed untuk bisnis lokal. Tentunya kami mengharapkan juga bila ada waktu ke depan bisa menghadirkan kembali tema-tema yang sifatnya teknis ya. Bagaimana mempersiapkan Google Ads atau bagaimana membuat Google Maps yang lebih praktis sehingga teman-teman secara teknis itu bisa menerapkan ya di tempat masing-masing. Mas Ali, terima kasih banyak ya. Nanti kita akan ketemu lagi di next time. Pak Riki, terima kasih banyak juga sudah menghadirkan bersama kita untuk kegiatan webinar ke-112 ini. Tema untuk webinar ke-13, yakni temanya adalah belajar impor nih Pak Riki. Belajar impor, nah ini keren banget nih. Selama ini kan kita belajar ekspor nih, ini sekarang belajar impor nih Pak Riki. Luar biasa, apa sih bagaimana sih tahap-tahapannya untuk belajar impor? Nanti ada narasumber yang sudah bersedia hadir di Kamis depan. Di Kamis depan, di informasi link Zoom-nya ada di grup WA dan di grup Telegram. Terima kasih banyak teman-teman yang masih standby di Zoom ini. Webinar kita ini insya Allah tetap berlanjut untuk tema-tema yang menarik, karena minggu depan tentang tema belajar impor, dan nanti hari Rabu depannya lagi ya, karena ada Kamis libur ya Pak Riki, jadi hari Rabu Baik. kita akan majukan minggu lagi ya, itu tema-tema yang menarik lagi. Saya rasa itu
Mas Ali, terima kasih banyak atas paparannya ya Mas Ali ya. Sama-sama, Pak. Makasih Mas Ali. Oke, izin, Sama-sama, makasih sama-sama. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua. Kita jumpa lagi hari Kamis minggu depan. Selamat siang, salam sukses. Sukses.